Halo teman-teman, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Perkenalkan, nama saya Givira Nurfatima Sudarman. Kali ini akan membahas tentang desain pencarian informasi melalui website jurnal online Emerald. Apakah hal ini penting? Tentu saja dong, hal ini sangat penting. Karena setelah menonton video ini, kalian akan dimudahkan dalam melakukan pencarian informasi melalui jurnal online. Apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, pertama nih, kalian harus punya device loh teman-teman. Yang kedua, jangan lupa kita harus punya paket teman-teman, menggunakan data seluler. Yang ketiga, ya pastinya harus punya SSO akun dong teman-teman. Pasti teman-teman semua punya akun SSO kan? Oke deh, tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Thank you. Hai, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. FYI, seri video tutorial literasi informasi ini terbagi menjadi 4 bagian loh. Pastikan kamu nonton semua bagiannya secara berurutan ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Kenapa kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi sih? Gunanya adalah untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, ada 3 step yang harus kita lakukan nih. Step by step, dimulai dari identifikasi rumusan masalah, kemudian mengembangkan kata kunci, dan memformulasikan kata kunci. Step pertama, yuk kita mulai. Step pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi rumusan masalah. Mengidentifikasi rumusan masalah, kita dapat mengidentifikasinya dari judul penelitian atau topik penelitian, dan melalui rumusan masalah penelitian yang kalian punya nih. Kemudian tentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Misalnya, kalian punya judul penelitian mengenai perpustakaan terhadap ketersediaan informasi. Dari contoh tersebut didapatkan 2 keyword utama, yaitu perpustakaan dan informasi. Keyword tersebut digunakan untuk melakukan proses pencarian yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan masalah penelitian. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan keyword utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul kurang spesifik. Oleh sebab itu, kedua keyword tersebut harus dikembangkan lagi nih teman-teman. Nah, gimana sih cara mengembangkan kata kunci itu? Kita lanjut ke step 2 ya teman-teman. Nah, langkah kedua adalah mengembangkan kata kunci utama yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam proses mengembangkan kata kunci ada 3 cara, yaitu dengan thesaurus, mencari sinonim, dan antonim dari kata kunci tersebut. Untuk mempermudah kalian bisa menggunakan thesaurus, karena dengan thesaurus kalian bisa mengembangkan dan menemukan kata dan frasa lain dari kata kunci yang telah kita identifikasi. Hal ini dikarenakan di dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan, yaitu pertama adalah hubungan kesetaraan atau sinonim. Contohnya tenis meja sama aja kayak pingpong. Lalu yang kedua adalah hubungan hierarkis. Jika satu kata ingin menjelaskan sesuatu yang lebih luas atau spesifik, contohnya kita punya kata yaitu perpustakaan umum. Brother termnya perpustakaan, lower termnya itu perpustakaan nasional.
Dan yang ketiga adalah hubungan asosiatif, yaitu ketika dua kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama tapi tidak memiliki hubungan sinonim maupun hierarkis atau related terms. Nah, contoh langkah ketiga yaitu setelah menemukan dan mengembangkan kata atau frasa lain dari keyword utama yang kamu punya, langkah terakhir dalam proses identifikasi kebutuhan informasi adalah memformalisikan kata kunci atau menyusun konsep keyword. Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik sehingga kamu dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Sebagai contoh, kalian sudah punya nih dua keyword, yaitu perpustakaan dan informasi. Nah, kedua keyword tersebut bisa dipetakan berdasarkan sinonim dan antonimnya. Sinonim perpustakaan adalah taman baca, sedangkan sinonim informasi memiliki dua sinonim, yaitu penjelasan. Selain sinonim, kalian juga bisa memetakan keyword perpustakaan berdasarkan asosiatif atau yang memiliki hubungan dengan keyword tersebut. Sebagai contoh, perpustakaan merupakan lembaga yang berhubungan dengan arsip, museum, balai bahasa, dan lain-lain. Hasil pengembangan keyword yang sudah kita lakukan dapat dijadikan model untuk penyusunan informasi sehingga menghasilkan sumber informasi yang relevan. Dari konsep yang sudah ditemukan tadi, untuk mempermudah mengorganisasi kata kunci yang telah dikembangkan, kita bisa membentuk tabel query seperti query 1 perpustakaan, query 2 informasi, query 3 query 1 taman baca, query 2 nya pengetahuan. Nah, tabel tersebut yang tadi saya bacakan bisa menggunakan 4 alternatif format kata kunci untuk mencari sumber informasi yang kita butuhkan. Misalnya pada alternatif pertama kita dapat memasukkan kata kunci taman baca dan pengetahuan. Apabila kita ingin mencari sumber informasi lainnya lebih spesifik, maka kita dapat menggunakan alternatif kedua, yaitu taman baca dan informasi. Atau kita bisa mengkombinasinya nih teman-teman. Nah, segitu dulu nih penjelasan tentang cara identifikasi kebutuhan informasi. Perlu diingat ya teman-teman bahwa ini adalah tahap awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Pastikan kamu nonton video selanjutnya yang berisi tentang lokasi dan strategi penyusunan informasi. Nah nih teman-teman. Nah, untuk kita melanjutkan video seterusnya ini, kita membutuhkan device nih teman-teman. Pasti teman-teman punya dong device punya laptop ataupun gadget lainnya. Nah, yang kedua, kita harus mempunyai data seluler untuk kita menyambungkan ke internet. Yang ketiga adalah SSO dan akun SSO. Pasti teman-teman Undip semua punya dong akun SSO. Nah, tonton videonya selanjutnya ya teman-teman. Melalui website SSO Undip kan. Kemudian kita login seperti biasa menggunakan link. Setelah kita login, di sini ada siap, ada online course, ada e-journal Undip. Seperti inilah tampilannya. Kemudian kita kliklah e-journal Undip ini. Setelah itu setelah kita klik, kalian akan diberikan tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih menu yang bertuliskan Emerald Insight.
Dan kita klik ya. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini teman-teman. Setelah membuka web jurnal MLN Insight, maka akan muncul tampilan seperti ini. Halaman ini merupakan tampilan awal dari website jurnal MLN Insight. Pada halaman ini terdapat text box nih teman-teman, ada text box yang ditunjukkan untuk menuliskan query. Nanti kita dapat menuliskan query kita yang berada di untuk sehingga kita dapat menulis query kita tuh di text box ini yang akan kita cari. Pertama, kita akan mencoba melakukan pencarian informasi menggunakan teknik basic search nih teman-teman. Kebutuhan informasi atau query yang akan kita cari adalah perpustakaan dan informasi atau library and information. Kita tulis ya teman-teman, library and information. Selanjutnya kita menuliskan query pada text. Sebelum saya selesai menuliskan query, di sini sudah muncul suggestion nih teman-teman, ya kan? Atau saran kata-kata yang mungkin akan kita cari. Inilah yang disebut dengan fitur autocomplete. Autocomplete merupakan suatu fitur untuk memberikan sugesti atau saran data yang akan diinputkan ke dalam sistem. Data berupa sugesti atau saran ini diambil dari data lain yang telah tersedia atau data yang populer yang sering dicari oleh orang-orang lain teman-teman. Fitur ini sangat membantu user yang kesulitan dalam mengetik query yang akan digunakan dan memberi referensi bagi user yang ingin mencari informasi sesuai dengan query yang dituliskan. Apabila suggestion atau saran tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, maka tinggal kita klik saja teman-teman. Klik atau di enter, penggunaan autocomplete membuat kita menghemat waktu dalam melakukan pencarian informasi. Nah, di sini tidak ada kan teman-teman, library and information. Kita langsung aja enter teman-teman. Kita tunggu sembari loading. Nah, setelah kita mengklik atau enter text box yang berisi query, maka akan muncul nih halaman result kayak gini. Kita besarkan ya teman-teman tulisannya biar tidak terlalu kecil. Nah, di result atau hasil pencarian ini akan muncul informasi yang berkaitan atau memuat kata informasi and library. Nah, di sini tuh terlihat ada 63.000 yang menyatakan kalimat ada kata kunci, ada query, library, and information. Halaman pertama secara otomatis akan menampilkan result yang relevan dan temuan terbaik pada web jurnal MLN Insight. Result yang terdapat pada halaman pertama ini merupakan best first nih teman-teman. Yang halaman pertama ini tidak dapat disebutkan dengan best first, teman-teman. Best first adalah cara sistem dalam menentukan best result atau temuan terbaik berdasarkan versi web dengan kecocokan query yang kita temukan, yang kita masukkan. Ini kita kecilin lagi aja teman-teman biar lebih enak dilihat, biar lebih kelihatan semuanya. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan teknik pencarian faceted navigation. Dari hasil pencarian, hasil yang ditemukan oleh sistem pencarian ada sekitar 63.000. Jumlah hasil pencarian ini dapat kita persempit dengan cara memilih kriteria-kriteria penelusuran sesuai dengan kebutuhan kita nih teman-teman. Kita dapat melihat kriteria tersebut pada menu yang ada di sebelah kanan. Nih, ada di sebelah sini. Kita dapat memilih kriteria tersebut pada menu yang ada di sebelah sini teman-teman. Mulai dari kriteria akses, years atau tahun, dan tipe konten pada bagian akses. Terus terdapat dua pilihan kriteria yaitu only content atau di sebelah sini akses, ada only content, only open access, ada tahunnya.
terus ada tipenya, kita mau artikel, book part, terus pengen case study, pengen expert referring, kita bebas gitu. Nah, di sini karena saya sudah berlangganan, saya dapat memilih only content I have access to. Tetapi jika Anda belum berlangganan, kalian bisa memilih only open access, yaitu akses yang diberikan bagi siapapun tanpa berlangganan. Setelah diklik, kita klik nih, coba ya, kita klik, coba yang only open access, kita klik terus. Setelah itu kita pilih, kemudian pada bagian tahun saya ingin memperoleh informasi yang diterbitkan sekitar 3 bulan terakhir, berarti last 3 months. Saya pengen ini. Setelah diklik, terlihat jumlah pencariannya itu di sini tuh kita bisa lihat ya, 93, kayak lebih sempit, kayak lebih sangat sempit banget. Lalu opsi terakhir yaitu tipe konten. Saya pengen kontennya itu, sebenarnya kontennya itu tuh lebih kayak kebutuhannya. Tapi di sini saya pengen coba pakai artikel. Nah, di sini jumlah pencariannya pun semakin sedikit, teman-teman. Jumlahnya itu ada 35. Nah, jadi Vegetate Navigation merupakan sebuah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mempersempit hasil pencarian dengan cara menampilkan navigasi yang relevan dan kemudian mengarahkannya dari hasil terbesar ke hasil terkecil. Jadi kan itu awalnya itu kita kan dari ada 63.000. Setelah kita menggunakan fitur Vegetate Navigation ini, apa yang kita cari itu jadi lebih mudah nih, teman-teman. Kayak kita pengennya itu 3 bulan terakhir, terus kita maunya itu artikel. Kalau kita belum berlangganan, kita bisa pakai yang open access aja, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan melakukan desain pencarian federated search. Perlu diketahui, federated search adalah metode pencarian sederhana yang dapat mengakses data secara serempak pada beberapa pangkalan data. Tujuannya untuk memudahkan user dalam melakukan pencarian, karena seseorang tidak perlu mengunjungi dan mencari secara lokal di setiap pangkalan data satu persatu nih, teman-teman, melainkan melakukan hanya satu kali pencarian query dan memberikan perintah pada sebuah sistem komputer untuk melakukan kunjungan-kunjungan tersebut. Setelah sistem melakukan kunjungan di setiap pangkalan data, sistem akan mengumpulkan hasil pencarian itu dan menyerahkan ke hadapan user. Untuk melakukan desain pencarian ini, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menginput query pada kolom pencarian di sini. Saya akan memasukkan library and information lagi, teman-teman, di sini. Kita coba nih, kita search lagi di sini ya, library and information. Nah, hasil di sini terlihat menampilkan berbagai bentuk tipe konten berupa artikel, buku, jurnal yang relevan dengan query yang saya input sebelumnya. Namun hasil pencarian ini berasal dari database MLN Insight, bukan dari database atau sumber lain. Setelah mencari tahu lebih lanjut, ternyata jurnal MLN Insight ini tidak dapat melakukan desain pencarian federated search karena MLN Insight hanya dapat menampilkan hasil penelusuran yang berasal dari database miliknya sendiri. Nah, jadi MLN Insight ini hanya mengeluarkan artikel, jurnal, dan sebagainya itu hanya dari MLN Insight sendiri yang berasal dari database miliknya sendiri. Jadi, federated search ini juga bisa digunakan di
Emerald Insight. Sementara untuk pagination, fitur ini terdapat result dari query yang kita masukkan sudah keluar. Di bagian atas result ini ada bagian page-nya, halamannya dari 1 sampai 10. Akan memberikan pilihan kepada kalau teman-teman semua ini, apakah setiap satu halaman result menampilkan 10, 20, atau 50 hasil dari query, library, and information. Ini namanya pagination nih teman-teman, halaman. Dari hasil pencarian informasi yang telah dilakukan tadi, ada namanya extensible results, berarti kita melakukan aksi terhadap informasi yang diperoleh. Misalnya, setelah mencari informasi tentang library information, maka akan muncul berbagai hasil pencarian untuk actionable result. Kita hanya perlu mengklik salah satu saja nih. Akan mencoba mengambil informasi yang paling atas aja nih, kita coba kayak teman-teman. Kita coba cari, kita coba klik, kita coba buka yang paling atas aja nih teman-teman. Kita buka. Nah, maka akan muncul berbagai macam hasil pencarian kan teman-teman. Lalu kita klik yang paling atasnya nih teman-teman. Nah, di sini setelah itu akan diberi pilihan dalam bentuk file tersebut akan kita ambil. Kali ini saya akan mencoba menggunakan versi webnya saja nih teman-teman. Nah, sebelumnya, nah di sini tuh kita ada bentuknya PDF gitu kan teman-teman. Nah, di sini saya akan coba bentuk yang PDF nih teman-teman. Nah, kita coba bentuk PDF ini, kita otomatis nih kita bisa download ya teman-teman. Nah, kita dapat membukanya secara offline karena sudah tersimpan di perangkat kita jika kita ngedownloadnya ya teman-teman. Nah, kebetulan di jurnal ini bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Jadi jika kita ingin mengubah bahasa Indonesia, bisa saja menggunakan aplikasi lain atau menggunakan Google Translate. Nah, kemudian kita akan kembali ke menu utama ya teman-teman. Ketika kita sudah dapat mencoba mengakses portal e-jurnal Emerald Insight, maka akan tampil tampilan awal seperti ini dapat kita sebut sebagai search box untuk masukkan query informasi apa yang ingin kita cari atau telusuri teman-teman. Pertama, kita akan melakukan pencarian dengan desain pencarian basic search. Dengan penulisan dengan basic search sudah dijelaskan di bagian-bagian sebelumnya yang meliputi pencarian menggunakan autocomplete, best first, faceted navigation, federated search, dan pagination. Jadi, basic search adalah pencarian informasi menggunakan fitur search box dengan memasukkan query ke dalamnya. Seperti contoh sebelumnya, saya memasukkan query library information, library and information. Kemudian akan muncul berbagai result setelahnya. Selanjutnya, saya akan melakukan pencarian informasi dengan desain pencarian advanced search. Nah, menggunakan advanced search ya teman-teman. Advanced search ini merupakan desain pencarian informasi yang menyediakan berbagai pilihan pencarian berdasarkan query yang dimasukkan, sehingga dalam desain pencarian advanced search ini akan menampilkan hasil yang lebih spesifik dan mempersempit query. Di dalam advanced search ini terdapat berbagai pilihan bentuk hasil pencarian seperti all Emerald content, journal article, book part, case studies,
energy dan expert preference. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan query seperti sebelumnya. Kita akan coba membuka query yang seperti tadi, labeling and information. Nah, kita akan coba buka library information. Nah, di sini itu ada kan, di sini saya memilih all emerald content. Advanced search content, dan di sini samping search box pun terdapat pilihan file untuk membantu kita menemukan informasi yang lebih spesifik. Jadi kita dapat memilih hasil pencarian berdasarkan all filesnya di sini. Judul kayak search. Di sini kayak lebih kayak lebih spesifik gitu, kita kayak pengen cari tahu jurnal, artikel, book part, OMR content, studies, analytic chart, expert briefings, kayak gitu-gitu. Ataupun saya memilih all files ya tadi. Setelah itu kita diminta dimasukkan data range. Misalnya saya memilih terbitan dari tahun 2015 sampai 2020. Kemudian aksesibelnya itu all content ataupun only content I have access. Saya memilih only open access. Search kayak itu, diminta masukkan data range. Saya coba library and di sini kita akan ada halaman result di sini seperti ini. Untuk paginationnya kita dapat mengurutkan atau menyortir hasil pencarian berdasarkan relevansi terbaru ke terlama ataupun sebaliknya. Begitupun juga dengan jumlah resumenya. Informasi per halaman dapat diatur misal 10, page 10, page 20 atau 50 per halaman. Selanjutnya, pada desain pencarian advanced search ini dapat melakukan tindakan lanjut dari hasil pencarian atau yang dinamakan sebagai actionable result. Dari sini kita bisa mengetahui hasil pencarian penggunaan desain pencarian basic search ini menampilkan informasi yang beragam dengan mudah dan cepat nih teman-teman. Sedangkan pencarian dengan desain pencarian advanced search dapat menampilkan hasil yang lebih spesifik dengan mempersempit query. Tetapi hal ini tuh sangat membutuhkan waktu yang lama dan tidak menutup kemungkinan hasil yang diperoleh tersebut tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga diperlukan keahlian dalam mencari query yang diinginkan. Jadi kalau kita menggunakan advanced search ini, kita tuh harus mempunyai keahlian dalam menggunakan jurnal ini. Kita bisa mengetahui bagaimana kita nge-searchnya, bagaimana kita menggunakan menggunakan jurnal ini seperti itu. Jadinya kita harus mempunyai keahlian yang khusus seperti itu. Kemudian fitur browse membuat pengguna untuk menelusuri sendiri informasi yang dibutuhkan tanpa perlu memasukkan query. Hal ini disebabkan pengguna tidak tahu secara pasti informasi apa yang akan dicari, sehingga pencarian informasi menggunakan burst waktunya akan lebih lama. Sayangnya website Emerald Insight ini tidak menyediakan pencarian berdasarkan browse, hanya khusus menampilkan data yang telah disediakan di dalam
database tersebut saja. Jadi di Everlight Insight ini juga menyediakan pencarian melalui browse, karena Everlight ini hanya menyiapkan atau menyediakan database yang sudah disediakan saja, teman-teman. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang insight pencarian informasi yang terdapat pada website Everlight Insight. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Sampai jumpa. See you next time, teman-teman. Semoga bermanfaat ya.